mau bertanya tentang thumbnail. Nah, kira-kira aplikasi apa sih Kak yang digunakan? Nah, gitu. Biar bagus thumbnailnya gitu. Oh. Misalkan untuk pemula memang kalau misalkan mungkin adik-adik teman-teman semua nggak ada PC ataupun laptop, mungkin bisa menggunakan Android. Namun sebaiknya kalau misalkan ada PC ataupun laptop, memang sebaiknya pakai PC ataupun laptop. Jadi karena di PC atau laptop itu lebih banyak settingannya Bun. Jadi lebih rapi. Terutama menggunakan aplikasi Photoshop itu banyak settingannya Bun. Kita bisa kasih background ininya, kita bisa tambah teksturnya, apanya segala macam. Bayangannya juga supaya teks kita itu menarik. Kalau yang di HP kira-kira kita pakai aplikasi apa sayang? Aplikasi di HP itu yang bagus untuk thumbnail PicsArt. Oh, PicsArt. Oh, PicsArt ya. Udah selama ini pakai Canva. Bisa juga Bun, Canva bagus juga sekarang. Ya, Canva ada template-nya juga bagus. Iya, benar pakai Canva. Nah, terus kalau edit videonya pakai aplikasi apa nak bagusnya? Kalau Ikram sekarang masih di KineMaster Bun. Oh, kalau Zulfan ngedit videonya dari Adobe Premiere Pro, kemudian nanti kalau misalkan audionya kan Zulfan pakai mikrofon nih. Jadi biasanya kalau untuk audio Zulfan pakai Adobe Audition. Adobe Audition, dan nanti setting efek-efeknya, efek-efek suaranya supaya lagi memperindah suara kita gitu Bun. Nanti kalau misalkan dari situ baru edit thumbnailnya di Photoshop. Jadi pakai produk dari Adobe aja semua Bun. Oh gitu. Nah tuh anak-anak bunda tuh tinggal pilih mau dari Android atau mau dari laptop, ilmunya kita udah dapat. Nah kemudian nih, yang paling sering adalah ketika kita memasukkan musik. Kadang kalau misalnya di satu aplikasi kita kan pakai musik yang ada di aplikasi. Ya nak ya. Nah kalau kita mau pakai musik yang lain, nah ini kan sering nih kalau yang YouTube pemula nih, biasanya suka-sukanya aja main masukin musik. Iya, tiba-tiba begitu diupload dapat tulisan klaim hak cipta. Termasuk Bunda salah satunya. Nah, gimana caranya nak, terutama untuk lagu-lagu Indonesia kan katanya cari yang no copyright tuh. Kalau untuk lagu-lagu Indonesia di mana kita mencarinya yang no copyright itu? Kalau Ikram cari aja di YouTube tuh, cari aja backsound no copyright. Oh gitu. Kita cari yang backsoundnya yang sesuai dengan video kita lah. Gitu. Kalau dari Zulfan sih Bun, kalau untuk audio bisa kita lihat, misalkan kita mau ngambil audio dari YouTube yang ini misalkan di bawahnya itu ada tulisan lisensi Bun. Kalau dia ada tulisan lisensinya itu jangan kita pakai. Nanti otomatis itu kena hak cipta dari YouTube. Tapi bisa aja kita gunakan musik itu tapi dalam keadaan kita edit, yang suaranya kita tinggikan ininya, tune-nya atau segala macamnya, pandai-pandai supaya berubah suara itu sendiri, musiknya itu. Oh gitu. Berarti kalau itu bakal enggak kena copyright dia, enggak kena klaim gitu ya nak ya. Nah, tapi kita ubah ininya. Tune suaranya itu, entah jadi rendah, entah jadi tinggi, tune-nya. Ada channelnya namanya Vlog No Copyright, itu untuk backsound vlog segala macam itu. Apa namanya channelnya Vlog No Copyright? Vlog No Copyright. Jadi kita bebas. Jadi di channel Vlog No Copyright itu semuanya bisa dipakai Bun, karena itu udah dimodif sama orang itu. Oh gitu. Jadi misalkan lagu luar kayak misalnya lagu Bad Liar itu kan biasanya pasti kena ini Bun, tapi di orang misalkan di NCS segala macam orang tuh ngedit lagi, dibuat remix. Kalau dibuat remix itu nggak akan kena ini hak cipta. Kalau misalnya, nah kita mau masukkan itu kayak kontennya Zulfan lah itu, kayak misalnya 4 film yang tidak layak ditonton di Indonesia. Nah itu apa tidak kena ini nak, tidak kena klaim? Videonya itu durasi berapa menit itu yang Zulfan ambil? Tidak kena klaim dari kemarin Zulfan sempat baca ini Bun, baca peraturan dari YouTube. Memang kalau dari YouTube-nya sendiri, kalau kita ngambil video orang tapi itu kita potong-potong itu nggak kena hak cipta. Tapi kalau seutuhnya kita ambil, kita upload langsung, nah itu yang tidak boleh dari YouTube-nya Bun. Apalagi kalau Zulfan kan ngambil cuplikannya doang, terus musiknya juga Zulfan masukin juga, musiknya dari Zulfan sendiri, suara dari Zulfan sendiri,
Nah itu memang diperbolehkan dari YouTube. Gitu. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dipakai, Bun. Misalkan kayak punyanya apa nama YouTube-nya lupa, picture gitu. Jadi emang udah dilisensi sama orang itu ininya. Jadi nggak bisa. Cuplikannya kayak trailer gitu. Kemarin Zupan sempat buat konten tentang 4 film gitu. Cuman Zupan ambil trailer dari akun situs resminya. Makanya orang tuh ngeklaim hak ciptanya karena itu ada lisensi di bawahnya. Lisensi itulah yang buat video kita kena hak cipta. Intinya sih lisensi itu. Oke. Kalau Ikram pernah enggak, Nak? Pernah kena enggak tuh klaim hak cipta? Sering Bun. Sering ya. Nah, terus ini ilmunya apa nih Ikram supaya klaim hak ciptanya itu apakah videonya kita hapus? Kan ada yang kalau kita pakai musiknya kita hilangkan tuh, tapi butuh beberapa waktu untuk YouTube membersihkan dulu ya. Ya. Nah, itu kira-kira Ikram hapus atau bagaimana? Oh, Ikram dulu kan lumayan sering juga kena copyright dari video-video orang tuh kan. Jadi Ikram tuh pas kita mengambil video orang tuh kita potong-potong, Bun. Potong-potong jadi misalnya jadi 10 detik. Itu gabung sama video lain, potong 10 detik lagi, gabung sama video lain, potong-potong lagi. Nggak boleh panjang nih, Bun, setahu Ikram, Bun. Dia nggak boleh. Dari yang kalian sampaikan tadi, pokoknya buat saja, konsisten saja, kemudian cari yang lagi booming ya gitu. Oke, kira-kira nih yang terakhir, pesan untuk adik-adiknya supaya kalaupun mereka ingin nge-YouTube nih atau apapun lah karya yang ingin dilakukan, tetap harus semangat. Kira-kira apa? Atau ada quote, silakan. Dari Zulfan boleh, silakan. Kalau untuk pesan mungkin buat adik-adik ataupun kakak-kakak teman-teman semua yang mau mencoba terjun ke dunia YouTube, yang pertama itu konsisten terlebih dahulu, Bun. Apa yang kita buatkan, apa yang udah kita targetkan. Karena YouTube ini sistemnya itu sama seperti kita berkebun ya, Bun. Semakin banyak kita menabur, maka semakin banyak kita menuai. Tadi, Bun, yang Ikram bilang, Bun, kalau mau buat channel YouTube itu nggak usah terlalu mengharapkan duit, Bun. Iya. Buat aja kontennya dulu. Kalau banyak yang nonton, alhamdulillah. Kalau nggak, yang nonton sedikit, nggak apa-apa, lanjut aja terus. Yang penting niat aja, Bun, konsisten. Kalau kalian mau terjun ke dunia YouTube, jangan jadikan YouTube sebagai pekerjaan utama, tapi jadikanlah YouTube sebagai pekerjaan sampingan. Karena besarnya tingkat kekecewaan kita ataupun sakit hati kita tergantung dari berapa besar ekspektasi kita. Semakin besar ekspektasi kita terhadap YouTube, maka makin besar tinggi. Kita. Jadi anggap aja ini itu pekerjaan sampingan kita lakukan sesuai apa yang sudah kita pikirkan. Jangan mengharap lebih, tapi toh kalau misalkan naik ataupun trending ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu aja. Iya. Dan bahkan kalau bisa sekedar jadi hobi juga boleh, Nak ya. Jadi istilahnya kan menyenangkan. Nah, sesuatu yang menyenangkan itu kita akan melakukan terus gitu ya. Oke. Kalau YouTube ini, Bun, kita pertama-tama itu jangan mikirkan uang dulu. Betul kata Bidan tadi. Iya. Gimana caranya supaya pengguna ataupun viewers kita itu betah sama kita, nyaman sama konten kita. Tapi jangan mikirkan tentang uang dulu. Bagaimana cara kita buat konten kita menarik, rapi. Nah, disitulah nanti suatu saat channel kita pasti banyak yang lihat. Itu aja sih. Oke, makasih banyak nih anak-anak Bunda, anak-anak yang menginspirasi untuk adik-adiknya yang di SMA 2 secara khusus dan juga anak-anak Indonesia yang nantinya menonton video ini di YouTube Bunda Rafiat. Ya, dalam program Bisa Bun, bincang santai bersama Bunda. Oke. Nah, baik, terima kasih banyak Nak ilmunya. Mudah-mudahan Ananda berdua sukses terus, sehat, menjadi kebanggaan keluarga, kemudian menjadi inspirasi untuk banyak orang. Nah, ada sebuah quote dari Ali bin Abi Thalib. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Nah, intinya kita terus berkarya,
berkarya dan berkarya. Terima kasih anak-anak Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.